Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat malam buat teman-teman finalis apresiasi Duta Genre Provinsi Jawa Tengah. Dan kita sambut pula ada Kak Arya ya, ini sudah hadir. Selamat datang dan selamat malam Kak Arya. Oke, tes suaraku masuk, Nisa. Oke, Kak Oke, Arya sudah masuk. suaraku Oke, terdengar dengan jelas. terdengar dengan jelas Iya, Kak. siap. Baik, sebelumnya izinkanlah saya untuk membuka acara sharing session pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta dan juga Kak Arya ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kita akan sharing-sharing nih ya. Tentunya teman-teman udah stalking mungkin ya, udah buka di Instagram. Hari ini kita membahas apa dan dengan siapa ya tentunya. Teman-teman pasti udah stalking juga nih Kak Arya nih, narasumber yang luar biasa sekali ya tentunya, yang mungkin teman-teman udah mulai mengikuti jejak dari Kak Arya ini ya sebagai duta genre seperti itu. Oke, sebelum kita mulai sharing dan tanya jawab ya, mungkin mohon izin untuk operator bisa share screen terkait dengan CV dari Kak Arya sendiri. Oke, baik. Untuk pembicara pada malam hari ini ya, beliau adalah Kak Arya. Kak Arya ini memiliki nama lengkap Iputu Arya Aditya Utama, yang mana Kak Arya ini merupakan mahasiswa sarjana hubungan internasional di Universitas Jenderal Sudirman. Dan Kak Arya ini merupakan orang yang sangat bersemangat dan ambisius ya, sehingga tepat sekali untuk malam hari ini teman-teman bisa mendengarkan mengenai bagaimana Kak Arya bisa mencapai di titik seperti sekarang ini, seperti itu. Dan Kak Arya ini juga masuk Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2020 ya, bulan September. Berarti seangkatan dong sama saya ya, 2020. Kak Arya ini juga merupakan pribadi yang cukup mencari lingkungan yang progresif dan pengalaman baru ya yang menantang. Nah, ini sangat menarik sekali. Tidak lupa nih Kak Arya, bisa dilihat ada beberapa prestasi nih yang diraih baik itu secara internasional maupun di nasional. Nah, di antaranya ini untuk yang di internasional ada gold medal di ASEAN Innovative Science Environment and Entrepreneur Fair tahun 2023. Dan ada beberapa sekali nih ya, banyak sekali. Dan untuk yang nasional itu juga ada juara satu lomba esai nasional The Green Science Society 2022 sebagai juara satu dan best speaker. Nah, ini luar biasa sekali. Karya juga memiliki beberapa pengalaman ya, di antaranya sebagai duta genre Indonesia ya, Duta Genre Indonesia, Inspirator Media Sosial Pemuda Indonesia, serta Top 100 Pemuda Inspiratif Indonesia. Karya ini juga suka menulis ya, sehingga ada beberapa tulisan yang sudah dibuat ya, bahkan sudah Sinta gitu ya. Di antaranya ini ada yang Sinta 2, ada yang Sinta 5. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi yang teman-teman yang suka menulis, boleh banget nih sharing sama Kak Arya. Kak Arya juga memiliki pengalaman untuk kerja ya, di antaranya adalah freelance konsultan karir di Clean Singapura, Juli 2022 sampai Oktober 2022. Ada staf analisis dan evaluasi Inspektorat Jenderal Intern Kementerian Dalam Negeri dan juga magang pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Luar biasa sekali, dan pengalaman organisasinya tentu ya di Forum Genre Indonesia. Dan Kak Arya juga cukup aktif ya di generasi baru Indonesia Core Unsur. Oke, baik, operator bisa dicukupkan terkait dengan CV-nya. Oke. Oke, baik. Sebelumnya saya mau tanya nih, Kak Arya gimana nih kabarnya? Dan sekarang posisinya di mana nih, Kak? Oke, halo malam. Halo teman-teman. By the way guys, aku ngelihat kalian itu agak putus-putus ya.
Ini putus-putus nggak suaraku ya? Aku takut banget. Iya, halo. Suaraku Di sini putus-putus nggak nih? cukup jelas sih Kak, tapi memang ada agak apa ya Kak, berdengung seperti itu ya sepertinya. Berdengung kah? Bener nggak? Iya, Berdengung nggak? tapi eh, Serius? jelas untuk didengarkan Kak, masih bisa jelas untuk didengarkan. Oke, oke. Ya, oke. By the way, thank you, Meisa. Kabar aku baik. Posisinya lagi di Jakarta, teman-teman. Baru aja selesai acara terkait tentang fasilitator ini genting ya. Jadi kemarin juga ketemu sama teman-teman dari genre Jateng. Ada kalau nggak salah Kak Niko sama Kak Reza ya, yang kemarin hadir gitu. Aku nggak tahu apakah mereka udah balik atau belum. Ya, Ya, oke baik Pak. Ini Kak Arya memang bisa di ini ya teman-teman. Ternyata Kak Arya ini memang cukup aktif. Bahkan sekarang masih di Jakarta nih. Oh iya ini ada juga eh, Mas Reza dan juga Mas Niko. Alhamdulillah sudah sampai di Semarang. Begitu. Oke baik Kak Arya karena sudah malam juga. Mungkin kita langsung untuk sharing-sharingnya ya Kak. Jadi hmm. eh, berbicara tentang life skill ya. Ini teman-teman udah pada lihat gitu. Mungkin udah pada belajar mengenai life skill. Sebenarnya apakah life skill ini tuh penting atau memiliki peran apa sih Kak yang bisa remaja lakukan gitu? Apakah memang sepenting itu untuk diterapkan oleh remaja? Seperti itu Kak Arya. Ya, oke. By the way, thank you Kak Meisa. Tadi udah memperkenalkan panjang lebar ya. Aku jadi malu nih diperkenalkan selengkap itu. Eh, ya, selamat malam, calon duta ya, berarti ya, calon duta di Provinsi Jawa Tengah yang aku dengar. Kemarin aku respect banget sama teman-teman genre Jateng. Nih aku mau nyampein ini dulu ya, respect banget sama teman-teman genre Jateng karena mengundur waktu pemilihan duta genrenya. Karena cukup berbentur dengan acara dari Forum Genre Indonesia. Kebetulan aku menjadi salah satu project officer dari kegiatan yang kemarin. Jadi thank you banget teman-teman dari Genre Jateng sudah mentoleransi. Dan teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Sepertinya sih sehat semua. Nggak apa-apa, kok boleh ramein kolom komentar teman-teman. Aku mau interaktif aja. Kita sharing dan ya mungkin karena pembahasan kita hari ini adalah life skill, kita bahas life skill, tapi lebih banyak aku akan sharing terkait tentang aku pengennya sharingnya tuh terkait tentang genre gitu, tapi nanti kita akan nyangkut-nyangkut life skill karena aku yakin teman-teman kan butuhnya tuh pembekalan untuk pemilihan duta ya gitu. Jadi aku akan mencoba banyak mengelaborasi itu juga agar teman-teman nggak hanya siap di provinsi tapi siap juga di nasional gitu. Oke, mantap. Baik semua ya. Oke. Ya, jadi teman-teman benar, aku sekarang domisilinya atau tinggalnya itu di Jawa Tengah ya, karena aku kuliah di Purwokerto. Ada yang dari Banyumas ya, ada yang dari Banyumas harusnya ada ya, dari Kabupaten Banyumas harusnya ada. Uh, uh, Salam kenal teman-teman semua yang dari kabupaten dan kota lain juga. Tapi sebelum aku masuk ya, Kak Meisa, aku izin handle sebentar ya. Sebelum aku masuk ke ini, aku mau interaktif dulu sama teman-teman calon duta genre Provinsi Jawa Tengah. Iya Kak. Teman-teman, oke, siap. Teman-teman ada yang mau ini dulu nggak? Ada yang mau menyampaikan dulu nggak? Kira-kira di forum genre Indonesia atau di genre Indonesia saat ini apa sih yang menjadi fokus isu kita dan mungkin teman-teman mengikuti apa sih kira-kira agenda yang udah baru kita laksanakan kemarin? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh raise hand ya. Nanti aku tunjuk. Ayo, harusnya tahu ya, apalagi teman-teman dari genre Jawa Tengah itu kemarin udah ada yang mewakili. Kira-kira tahu nggak guys apa yang baru aja kita laksanakan dan next-nya kita akan melaksanakan apa? Yang tahu boleh raise hand. Aku mau tahu nih kepekaan sosial teman-teman dulu sebelum nanti kita akan lebih lanjut ngebahas terkait tentang life skill. Ada yang mau? Nggak apa-apa, jangan takut salah ya teman-teman. No, raise hand dong, raise hand dong. Aku mau kalian on mic dan mencoba menjelaskan. Silakan. Aku tunggu ya. Kita akan mulai setelah teman-teman.
Oke, mantap. Oke, karena Iqbal yang duluan resen, silakan Iqbal. Baik, selamat malam. Apakah suara saya sudah terdengar? Jelas, jelas, Bal. Oke. Mungkin yang menjadi isu dari khususnya genre Indonesia untuk saat ini mungkin stunting ya Kak ya, karena dari pemerintah pusat sendiri, Pak Presiden Joko Widodo juga kemarin dari Pak Hasto sudah menjelaskan waktu menjelaskan bahwa dalam studi status gizi Indonesia prevalensi stunting itu masih di 21,6%, di mana ini juga masih menjadi seperti fokus nasional seperti itu. Jadi untuk belakangan ini dan nanti yang akan dilaksanakan lebih ke pencegahan stunting, Kak. Dan kemarin juga dari genre Indonesia, Iqbal melihat dari postingan di Instagram itu akan ada upgrade tentang modul tentang kita. Oke, ya, thank you Iqbal udah menyampaikan. Yang lain ada nggak teman-teman yang mau menyampaikan? Satu lagi deh. Nggak harus tentang genre Indonesia ya. Kira-kira apa sih keresahan teman-teman melihat isu-isu mengenai remaja saat ini? Mungkin permasalahan apa gitu yang sekiranya kayaknya memang harus kita fokuskan. Aku mau dengar aja gitu kalian sebagai duta apa yang menjadi keresahan kalian. Tadi udah stunting. Terus yang lain gimana? Ya, oke, silakan dari Hidayat ya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Ya, jelas walaupun kamu nge-freeze, cuman it's okay. Yang penting suaranya clear. Oke, baik, terima kasih, Kak. Izin menjawab terkait dengan keresahan yang dirasakan mungkin barangkali oleh seluruh remaja di Indonesia gitu ya. Kita melihat bahwasannya era digitalisasi 5.0, era society 5.0 membawa Indonesia ke dalam kontestasi komunikasi digital yang sangat masif, dan tentunya hal ini menjadikan Indonesia masuk ke dalam era fuja, di mana era itu sangat cepat, tidak menentu, kemudian sangat kompleks dan ambigu. Hal ini membawa Indonesia, terutama remaja Indonesia, ke dalam hal-hal yang memang secara internasional itu sangat berbenturan dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan ideologi, bahwasanya remaja Indonesia itu seharusnya menjadikan ideologi Pancasila sebagai panutan. Akan tetapi di sini karena kontestasi komunikasi yang sangat masif, Indonesia kebanyakan terbawa oleh arus-arus digitalisasi, yaitu ideologi liberalis, yang mana dalam hal ini kebanyakan dari warga Indonesia atau remaja Indonesia di sini terpengaruh, sehingga muncullah berbagai kenakalan-kenakalan remaja seperti adanya seks bebas, kemudian penggunaan nafsa dan lain sebagainya. Yang mana dalam hal ini ketika kita korelasikan dengan bonus demografi yang masuk, yang Indonesia alami mulai tahun 2020 dan 2022 ini dengan dependensi rasio sebesar 44,7% dan diprediksi pada tahun 2035 sebagai puncak dari bonus demografi itu dengan dependensi rasio 43,7%. Hal ini akan menjadikan hal yang sangat krusial dan tentunya tantangan yang sangat berat apabila permasalahan-permasalahan itu tidak ditangani dengan cepat. Barangkali itu, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Thank you Kak Hidayat dan Kak Iqbal. Tadi udah nge-raise isu terkait tentang yang teman-teman resahkan. It's okay, dan aku harap teman-teman yang lain juga nggak apa-apa ya, kita berani speak up. Aku mohon izin Kak Meisa menggunakan teknik fasilitasi untuk sharing session ini karena memang kita sedang mengusung value MYP ya teman-teman. Nah ini hal-hal yang seperti ini harus teman-teman pahami gitu. Jadi di genre itu nggak zaman lagi kita diskusinya itu satu arah gitu, hanya dari narasumber aja. Dan aku di sini bukan sebagai narasumber ya teman-teman. Aku berharap teman-teman bisa melihat posisiku itu sebagai seseorang yang sama-sama berjuang di genre, berjuang untuk teman-teman remaja yang mana kita sistemnya itu adalah MYP gitu, Meaningful Youth Participation, yang artinya bahwa semuanya memiliki kesempatan untuk bicara, knowledge-nya nggak hanya dari aku, tapi aku harap dari teman-teman ke teman-teman yang lain juga itu bisa sharing knowledge. Oke, thank you Iqbal sama Hidayat tadi ya keresahannya. Ya, kita back to the topic terkait tentang life skill. Tadi yang sama halnya ditanyakan oleh Kak Nisa.
Jadi memang teman-teman life skill itu kan keterampilan hidup ya. Kita nggak boleh memandang kalau misalnya ditanya apakah life skill itu penting atau enggak, ya penting banget apalagi kita sebagai seorang duta gitu. Karena salah satu nih ya contoh life skill kayak tadi kepekaan sosial gitu. Kepekaan sosial baik terkait tentang organisasi yang teman-teman ikuti sekarang, terus terkait tentang keresahan teman-teman, hal-hal yang sesederhana itu tuh harus kita pahami gitu. Misalnya tadi aku nanya, keresahan sosialnya apa? Keresahan yang teman-teman miliki apa? Apakah hanya stunting? Apakah hanya ideologi? Atau apakah hanya terkait tentang narkoba dan lain sebagainya gitu? Aku yakin setiap orang pasti punya keresahannya gitu. Dan kalau misalnya aku tanya satu-satu, pasti teman-teman punya banyak sekali keresahan, tidak hanya dalam 2 hal itu, tapi mungkin teman-teman memiliki keresahan, misalnya sekarang udah mulai bulan-bulan politik, di mana pada akhirnya teman-teman ngerais isu bahwa kita sebagai anak muda harus bisa berpartisipasi aktif dalam melawan hoax, melawan disinformasi dan lain sebagainya, atau isu-isu lain gitu. Aku yakin semuanya pasti punya keresahan itu, apalagi kalian adalah duta di kabupaten masing-masing gitu. Oke, itu kita sekarang akan ngomongin life skill. Salah satunya tadi udah aku sampaikan itu adalah terkait tentang kepekaan sosial. Nah, menurut teman-teman ada nggak sih life skill yang lain yang memang harus kita miliki, apalagi posisi kita sebagai seorang duta genre gitu. Yang mana duta genre itu kan teman-teman menjadi contoh ya, teman-teman menjadi pionir dari remaja di kabupaten kalian. Kira-kira selain kepekaan sosial itu life skill apa aja lagi sih gitu yang memang penting untuk kita miliki. Aku nggak menerima dari kolom chat ya, jadi sorry banget kalau misalnya aku nggak notice. Oke, mantap. Gini dong, aku suka kalau kayak gini. Kalau kita offline pasti akan lebih seru. Ya, boleh tadi dari Haslinda yang udah lebih awal raise hand. Silakan. Oke, sebelumnya apa suara saya sudah terdengar dengan jelas, Kak? Jelas. Oke, perkenalkan Kak, nama saya Haslinda Raistika Nurfatin, salam ramah dan bersahabat, saya dari Kabupaten Sragen. Terkait dari pertanyaan dari Kak Arya, tadi adakah life skill yang lain terkait kita sebagai duta genre gitu ya Kak? Menurut aku life skill yang kita harus miliki sebagai duta genre yaitu problem solving, Kak. Jadi bagaimana kita membuat diri kita tuh bisa memiliki mekanisme coping yang baik terhadap permasalahan yang kita miliki. Misalnya sebagai duta genre, kan nggak cuma jadi duta aja, kita sebagai mahasiswa, kita juga sebagai pelajar, tapi kita harus bisa memanajemen diri kita sendiri tuh mengatasi stres tuh bagaimana, dan mengatur waktu tuh bagaimana. Menurut aku life skill itu yang sederhana, tapi kita harus miliki gitu loh, Kak. Nggak harus yang misalnya apa ya, jadi dokter ataupun punya public speaking yang bagus, tapi dengan hal problem solving tuh bisa menjaga kesehatan mental kita juga gitu loh, Kak, menurut aku. Jadi itu menurut aku yang paling penting. Oke, cool. Ya, thank you penjelasannya Kak Linda. Tadi udah ya satu teman-teman problem solving. Oke, aku kasih kesempatan lagi yang tadi udah raise hand duluan. Ada Kak Fionita. Oke, gimana Kak? Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Jelas. Oke. Oke, ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Fionita Happy Cahyadi, biasa dipanggil Happy, dari Kabupaten Temanggung. Dan selain dari problem solving ya, tadi sudah dikatakan dari Kak Haslinda, di sini saya menekankan untuk berpikir kritis. Jadi gini, kita punya contoh langsung. Remaja sekarang sama remaja zaman dahulu itu berbeda. Bagaimana cara berpikirnya dengan fenomena-fenomena yang ada gitu. Jadi kita lebih bisa untuk mampu berpikir kritis, entah itu dalam permasalahan apapun gitu ya. Karena balik lagi kita ada di zaman yang memang banyak permasalahan di remaja gitu ya. Jadi kita harus mampu untuk bagaimana cara kita berpikir untuk oke, posisi aku sekarang sebagai remaja di zaman sekarang. Posisi aku sekarang di remaja dalam lingkup sosial yang seperti apa. Jadi kita mampu memposisikan diri sebagai remaja dalam
lingkup yang berbeda seperti itu, dan itu mengharuskan kita untuk berpikir yang kritis. Gitu, Kak. Oke. Ya, thank you. Ya, udah 2 ya teman-teman. Tadi dari Kak Linda, kita punya problem solving. Dari Kak Fionita, kita punya namanya critical thinking atau berpikir kritis ya. Oke, mungkin terakhir ya, ini yang ketiga terakhir. Nanti aku buka kesempatan seluas-luasnya teman-teman. Aku yakin, aku harap metode seperti ini walaupun online, ini cukup asik ya buat kita diskusi satu sama lain, dan teman-teman juga nggak akan ngantuk gitu kalau satu arah aja dari aku. Oke, mungkin terakhir, last but not least, ada Kak Ananda Ardiansyah. Oke, silakan bro. Oke, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak Mas Arya udah memberikan kesempatan. Apakah suara saya masuk meskipun video saya nge-freeze? Ya, jelas nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya menurut saya kan life skill itu kan nggak melulu soal mengenai hal spesifik, tetapi juga life skill ini juga berbicara mengenai kecakapan hidup dalam hal mendasar yang menunjang kehidupan kita. Misalnya seperti yang sudah disebutin tadi, ada skill komunikasi, terus juga selain itu juga ada leadership, critical thinking. Oke. Ini nggak hanya videonya yang nge-freeze ya. Suaranya juga nggak ada. Hilang. Oke. Ya, mungkin kita mengefektifkan waktu, kita kasih kesempatan Ananda nanti aja, nggak apa-apa. It's okay. Mungkin dia lagi ada permasalahan trouble issue dari sinyalnya. Mungkin terakhir aku tunjuk ini deh. Tadi yang udah raise hand duluan itu siapa ya? Maaf kalau misalnya aku di laptopku beda. Itu ada Syafi. Ya, Muhammad Syafi ya. Oke. Baik, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas. Ya, jelas. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Saifinuri Rizky, asal saya dari Kabupaten Rembang. Untuk life skill sendiri yang harus kita miliki sebagai duta genre sendiri merupakan seorang yang menjadi contoh bagi remaja-remaja yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi menurut saya, hal yang harus dimiliki oleh seorang duta genre adalah self-mastering yang baik, di mana kita harus bisa mengontrol diri kita dengan baik sebelum kita memberikan edukasi kepada teman-teman kita yang lain. Jadi kita harus menjadikan diri kita ini sebagai contoh bagi remaja kita, remaja-remaja yang ada di sekitar kita. Jadi hal tersebut saya pikir adalah life skill yang harus kita miliki sebagai duta genre. Gitu. Oke. Siap self-mastering sebagai seorang as a person gitu. Ya, thank you Syafi. Tadi Ananda nggak apa-apa, walaupun kamu kelempar, tapi kamu udah mention beberapa hal yang belum di-mention oleh teman-teman. Terus tadi Syafi juga ngomongin self-measuring, ada yang ngomongin problem solving, critical thinking, terus leadership. Tadi juga sempat di-mention sama Nanda. Thank you teman-teman. Semuanya nggak ada yang salah. Yang aku ingin tangkap di sini itu adalah teman-teman memahami gitu, key message dari life skill itu seperti apa, value dari life skill itu seperti apa. Jangankan sebagai seorang duta dulu ya, kita ngomongin life skill itu as a person gitu. Karena kan duta itu udah different level lah, dalam artian aku yakin teman-teman yang ada di posisi sekarang itu bukan orang yang sembarangan gitu. Apalagi teman-teman udah terpilih gitu. Jadi kalau ngomongin life skill itu bukan hal yang susah lah bagi teman-teman. Tapi yang menjadi persoalan dan menjadi pertanyaan adalah apakah value dari life skill itu teman-teman pahami, terus apakah teman-teman mendapatkan key message dari seberapa penting sih sebenarnya life skill itu. Nah, aku menangkap tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, dan aku sepakat banget bahwa memang life skill atau keterampilan hidup itu merupakan sesuatu hal yang basic gitu, yang harus kita pahami dan yang harus kita miliki. Karena aku merasa semua hal atau semua bentuk dari life skill itu necessary gitu. Semuanya itu pasti kita butuhkan. Problem solving, of course, critical thinking, terus leadership, terus self-measuring, terus ada juga creative thinking, terus bagaimana juga kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, bagaimana kita juga bisa menjadi seseorang yang berani untuk mengambil keputusan gitu. Jadi artinya bahwa life skill itu tidak sesuatu hal yang secara spesifik harus teman-teman kuasai 1, 2, 3 gitu. Tapi life skill ini suatu hal yang basic yang semuanya itu harus teman-teman kuasai. Apalagi kalian sebagai seorang duta gitu.
Misalnya nih, bayangin aja kalian harus terjun di masyarakat, kalian tidak memiliki problem solving, kalian tidak memiliki critical thinking skills, kalian misalnya tidak memiliki resiliensi. Nah, itu bahaya banget gitu, teman-teman. Apalagi kan di tahunnya kalian ya, kalian beruntung banget di tahunnya kalian itu kita bakal banyak ada program kerja yang pada akhirnya akan melibatkan teman-teman gitu. Misalnya nanti semuanya pasti aku yakin akan menjadi seorang fasilitator di kabupatennya masing-masing, apalagi genre Jawa Tengah itu memiliki target yang cukup besar ya, Kak Reza dan Kak Niko, untuk mengurangi angka stuntingnya. Pasti kalian akan menjadi fasilitator. Terus belum lagi nanti kita akan mengadakan MYP yang mana semuanya itu akan terlibat gitu. Jadi life skill ini memang menjadi modal dasar, tidak hanya kalian sebagai seorang duta, tapi sebagai seorang individu gitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita akan berhasil untuk menjadi seseorang manusia dan kita akan bisa tetap adapt dan tetap bertahan lah ya istilahnya dalam hidup ini dan tetap bisa mengikuti arusnya ketika kita memiliki beberapa skill-skill basic dan skill-skill esensial yang memang harus kita miliki gitu teman-teman. Jadi makanya setiap orang tidak hanya duta genre ya, even kalian bukan duta genre pun ya harus memiliki skills yang namanya life skill ini gitu. Nah, terus pertanyaan aku berikutnya atau isu yang bisa kita angkat sekarang adalah tadi udah dapat ya value-nya teman-teman bahwa life skill itu adalah suatu hal yang basic, itu harus dimiliki oleh semuanya dan key message-nya adalah teman-teman harus memahami bahwa life skill itu bukanlah skill yang harus satu atau dua yang kita kuasai, tapi semuanya karena itu sifatnya esensial dan itu sifatnya basic banget gitu teman-teman. Oke, mungkin itu ya pertanyaan tadi pertama terkait tentang life skills. Mungkin selanjutnya aku balikin lagi ke Kak Mesa untuk nge-raise isu dan topik baru, nanti kita akan diskusi lagi. Oke. Oke, baik Kak Arya. Wah, itu ya terkait dengan memang life skill ini penting buat teman-teman dan memang ini hal yang basic sehingga semua life skill itu harus dikuasai. Apalagi di sini teman-teman adalah seorang duta yang mana jadi role model ya. Tentunya nanti yang disampaikan Kak Arya adalah nanti teman-teman akan jadi fasilitator. Nah, harus memiliki basic life skill yang tentunya bisa dikembangkan juga seperti itu. Oke Kak Arya, kemudian nih Kak, ini kan teman-teman akan nanti berkompetisi dan tentunya memang harus punya life skill. Tapi mungkin ada beberapa yang mungkin di luar duta ya, yang merasa bahwa aku sepertinya tidak punya life skill nih. Sepertinya aku belum bisa mengenali diriku sendiri nih. Nah, kira-kira dari Kak Arya bagaimana sih Kak supaya kita bisa lebih mengenali diri kita bisa lebih tahu apa yang kita suka dan juga kemampuan kita sehingga life skill itu bisa dikembangkan. Kak Arya seperti itu. Oke. Ya, nah ini topiknya menarik lagi nih teman-teman. Bagaimana halnya? Oke, mungkin kalian adalah seseorang yang sudah menjadi duta, sudah menjadi representatif. Aku yakin kalian di sini tuh orang-orang yang pinter gitu. Jadi aku nggak akan menjelaskan materi karena apa yang aku sampaikan pasti teman-teman tahu gitu. Tapi yang ingin aku ajak teman-teman di sini adalah coba tadi kita bayangkan kita sebagai seorang yang representatif. Terus sekarang bayangkan kita menghadapi orang-orang yang memang nggak seperti privilege yang mereka miliki, nggak seperti teman-teman gitu, apalagi privilege knowledge-nya. Nah, ada yang mau berpendapat nggak? Kira-kira menurut teman-teman langkah apa sih yang memang perlu kita lakukan untuk mengenali potensi diri kita masing-masing? Ada yang mau berpendapat nggak? Sebelum nanti aku akan menyampaikan sebenarnya bagaimana sih caranya untuk kita enhance our potential dan bagaimana pada akhirnya itu akan menjadi salah satu modal dasar dan modal awal untuk kita bisa nge-develop life skills yang kita miliki. Oke, asik. Ini kalau rame-rame gini kan enak. Ya, pertama silakan dari Eka Susanti. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan baik, Kak? Ya, jelas-jelas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Susanti. Mohon maaf sebelumnya mungkin video saya agak macet-macet sedikit ya, Kak. Nah, iya, ada gambar-gambar saya juga tuh di video kamu. Nah, terkait tadi bagaimana sih sebenarnya langkah untuk mengenali diri kita sendiri sebenarnya. Nah, menurut saya itu untuk mengenali diri kita sendiri kita harus paham terlebih dahulu apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau. Dengan kita tahu apa yang ingin
apa yang ingin kita mau, tentu saja kita nantinya bakal tahu nih, sebenarnya apa sih kelebihan kita, sebenarnya apa sih kelemahan kita. Nah, dengan kita tahu apa kelebihan dan kelemahan kita, maka nantinya kita bisa buat mengambil keputusan mana aja yang pengen kita kembangkan, mana aja yang sekiranya pengen kita tingkatkan. Nah, dengan hal tersebut, nantinya kita lebih bisa mengenali diri kita, mau ke arah mana untuk kedepannya. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, caranya mengenali adalah dengan memiliki goals ya, dengan memiliki tujuan gitu. Apa yang mau kita inginkan, apa yang sebenarnya kamu ingin untuk di hidup kamu gitu, sehingga pada akhirnya kamu akan mencari potensi itu dan menggali mana kelebihan dan kekurangan. Oke, I get it. Iya, Kak. Thank you. Ya, thank you, Hai Kak Susanti. Selanjutnya aku kasih kesempatan ke Argia deh. Kira-kira apa ya? Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Arya, selamat malam kakak-kakak panitia. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan saya Argia Margareta, biasa dipanggil Argia atau Reta dari Kabupaten Purworejo. Nah, untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Arya nih, gimana sih cara kita untuk tahu, untuk mengenali life skill apa yang kita punya? Menurut saya nih ya Kak, ada 2 cara nih Kak, melalui internal dan eksternal. Nah, yang internal itu adalah melalui diri kita sendiri. Perlu kita ketahui bersama ya, kan kita sekarang udah hidup di era digital dan hidup di era yang mungkin teknologinya tuh sudah tinggi dan banyak sekali platform-platform ataupun aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengetes kepribadian kita. Seperti contohnya nih MBTI saya itu INTJ, nah kayak gitu. Jadi dengan kita memanfaatkan media sosial ataupun memanfaatkan platform digital ini untuk mengetahui kepribadian kita itu seperti apa. Nah biasanya dengan kita mengikuti tes kepribadian diri itu, kita bisa diarahkan nih, oh sifat kamu itu cocoknya kayak gini, kelebihan kamu kayak gini yang perlu dikembangin, nah kayak gitu. Itu dari faktor internalnya ya Kak. Lalu untuk faktor eksternalnya, kita bisa melihat potensi apa yang kita miliki itu lewat lingkungan sekitar kita. Jadi kita bisa mungkin bertanya pendapat dari orang-orang terdekat kita, sebenarnya aku tuh kayak apa sih, menurut kamu aku tuh kayak apa sih? Nah, walaupun nggak semua pendapat orang itu harus kita masukkan ke hati, tapi kita bisa nih mengambil sisi positif pendapat-pendapat orang mengenai diri kita, sehingga kita bisa mengevaluasi diri kita menjadi lebih baik lagi. Kayak gitu. Terima kasih. Oke, siap. Thank you. Ya, aku dapat poinnya tadi dari internal dan eksternal ya. Oke, aku rangkum dulu ya teman-teman, karena kita terbatas waktu, jadi nanti semoga kita bisa ketemu nanti pada saat fasilitator. Semoga kita bisa ketemu dan kita bisa diskusi lebih banyak. Ya, jadi benar apa yang teman-teman sampaikan itu benar. Sebenarnya sesederhana ini teman-teman. Ketika misalnya kita memposisikan orang lain nih. Oke, kalau teman-teman, aku yakin kalian semua pasti sudah bisa mengembangkan dan tahu poin apa yang harus kalian kembangkan dalam keterampilan hidup kalian gitu. Karena kalian tahu apa yang kalian tuju. Contohnya, misalnya nih, Ragil sekarang sebagai seorang calon duta genre yang udah ada di sini dan akan mengikuti pemilihan duta genre Jawa Tengah gitu. Ya, kamu punya goals gitu. Sehingga pada akhirnya apa yang akan kamu raih, apa yang akan kamu lakukan? Ya udah, kamu akan menghadapi berbagai persoalan, kamu akan melakukan berbagai hal yang pada akhirnya mengharuskan kamu untuk misalnya improve your public speaking, misalnya improve creative thinking kamu. Aku yakin semua teman-teman duta di sini pasti akan improve life skill yang kalian punya, karena at the end of the day kalian pasti akan membuat suatu strategi kan. Dalam membuat suatu strategi, bagaimana nih caranya biar aku memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada masyarakat, memberikan impact yang banyak kepada teman-teman remaja yang ada di daerah kalian, sehingga pada akhirnya teman-teman dari BKKBN dan Genre Jateng itu notice dengan apa yang kalian lakukan. Untuk membuat strategi-strategi itu, ya tentu kalian pasti akan di-push untuk berpikir kritis, di-push untuk memiliki creative thinking, dan itu akan membuat kalian itu terimprovisasi gitu. Begitu juga misalnya kalian turun kepada masyarakat. Turun ke masyarakat itu nggak semudah itu, apalagi masyarakat yang konservatif. Kalian tuh harus punya resiliensi yang tinggi gitu. Kalian tuh harus memiliki daya tahan yang tinggi. Kalian harus siap dihujat, kalian harus siap dicuekin, kalian harus siap dibodoh amatin sama orang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tujuan,
Kalau orang-orang seperti kalian pasti secara nggak langsung life skill-nya itu pasti akan ke-improve. Tapi bagaimana nih dengan teman-teman kita yang belum ada di posisi kalian? Persoalannya adalah rata-rata orang itu tidak memahami pentingnya dan tidak memahami bagaimana caranya mengembangkan life skill karena nggak ada daya dorongnya gitu. Karena mereka nggak tahu value hidupnya seperti apa, dan yang kedua nggak tahu tujuannya itu seperti apa. Jadi key message dari bagaimana sebenarnya cara kita untuk bisa improve life skill yang kita punya dan mengembangkan life skill yang kita punya, ya tentu kita harus tahu dulu apa tujuan kamu gitu, apa value yang kamu miliki. Jadi kalau misalnya setiap individu itu sudah tahu value-nya seperti apa, udah tahu tujuannya seperti apa, mau nggak mau ya life skill itu pasti akan ke-improve karena itu dasar banget teman-teman. Itu tuh dasar banget gitu, karena itulah kenapa ini disebut dengan life skill gitu. Kalau misalnya kalian nggak punya itu, ya kalian nggak akan bisa untuk mengovercome semua persoalan yang kalian hadapi dalam mencapai tujuan itu. Jadi gitu ya, persoalannya dan jawabannya itu sebenarnya sederhana. Kalian harus memiliki value, kalian harus memiliki tujuan. Terus pertanyaan berikutnya, gimana dong kalau misalnya kita nggak punya tujuan? Ya balik lagi, kalau misalnya kita nggak punya tujuan, ya semuanya pada akhirnya kita harus tahu dan mengenali potensi diri kita. Seperti tadi yang disampaikan tuh oleh Kak siapa ya tadi ya Kak, yang menjelaskan terkait tentang internal kita, Argia, eksternal kita seperti apa. Oke, Argia, ya. Kita harus tahu gitu, ya kita harus enhance your potential, dan pada akhirnya ketika kamu sudah menggali potensinya, tahu value hidup kamu seperti apa, tahu tujuannya seperti apa, ya semuanya pasti life skill itu pasti akan ke-improve gitu. Oke, topik 2 udah ya teman-teman. Semoga ini akan ada topik berikutnya yang lebih menarik yang akan kita bahas. Oke, silakan Kak Mesa, kita next. Oke, baik Kak Arya. Jadi pada dasarnya ya ketika kita ingin mengembangkan life skill juga istilahnya di dalam hidup kita ya, kita harus memiliki tujuan, kita harus punya value, dan tentunya tujuan tersebut ya memang harus sejalan dengan apa yang akan kita lakukan, seperti itu. Oke, baik Kak Arya nih. Untuk selanjutnya nih Kak, berbicara tentang life skill, kita bisa mengaitkan juga ke mengenai pengembangan prestasi. Karena kalau saya lihat nih Kak Arya di Instagramnya ya, karena saya sempat melihat dan banyak sekali beberapa raihan atau raihan yang didapat Kak Arya nih, merupakan mahasiswa yang punya berprestasi. Nah, untuk berprestasi sendiri kan tentunya tidak terlepas dari semangat dan juga ambisius seperti yang tadi ada di CV ya Kak. Nah, sebenarnya apakah dalam kita mencapai suatu prestasi dengan adanya life skill, dengan adanya ambisi, itu apa akan ada kaitannya? Ataukah memang itu merupakan hal yang bertolak belakang atau seperti apa Kak Arya? Oke, thank you Kak Mesa. Oke, aku punya ide menarik nih teman. Menurut kalian berprestasi itu apa sih? Ada yang mau nggak untuk berpendapat? Kira-kira berprestasi itu apa sih menurut kalian? Aku pengen dengar perspektif kalian yang ada di sini. Kalian itu memandang berprestasi itu seperti apa? Yang mau menjawab silakan raise hand, yang tadi belum ada dapat kesempatan untuk show up, belum ada kesempatan untuk speak up, silakan. Oke, Kak Afifah. Ya dari tadi ini juga udah raise hand terus. Silakan, akhirnya dapat kesempatan. Baik, sebelumnya izin bertanya apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Afifah Ahmad, saya dari Kabupaten Banjarnegara, biasa dipanggil Papa. Jadi menurut saya berprestasi adalah hasil dari suatu usaha yang sudah ingin kita capai. Dan dalam tanda kutip ini, berprestasi itu bukan hanya sekedar ketika kita mendapatkan piala, ketika kita menjadi yang juara 1 seperti itu. Tapi berprestasi adalah ketika kita sudah mempunyai tujuan, dan tujuan itu tercapai, itu maka sudah bisa dikatakan kita berprestasi. Artinya kita melangkah kepada titik yang lebih baik dan titik yang lebih tinggi untuk mencapai keberhasilan itu. Singkatnya seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Afifah tadi menyampaikan bahwa berprestasi itu adalah ketika kita mencapai tujuan yang kita miliki dalam hidup. Itu udah disebut sebagai satu prestasi dan nggak melulu tentang achievement gitu. Oke, thank you. Good perspective.
Selanjutnya Putra Firman. Tadi juga udah bahas terus nih. Apakah suaranya sudah terdengar? Ya, jelas. Bagi Putra sendiri, perkenalkan terlebih dahulu, saya Putra Firman Suryadi dari Kabupaten Brebes, biasanya dipanggil Putra. Untuk berprestasi sendiri bagi Putra adalah bagaimana kita bisa hampir sama, mungkin mencapai tujuan apa yang telah kita inginkan. Contohnya seperti saya menginginkan kehidupan yang damai dan saya selalu berusaha untuk hidup dengan damai pula. Dan juga kita itu nggak boleh takut untuk gagal ya teman-teman pastinya, karena berprestasi ketika kita takut gagal pastinya kita tidak akan berani untuk mencoba dan juga tidak akan meraih prestasi tersebut. Apapun bentuk prestasinya, ketika kita ragu ataupun tidak mau mencoba, itu salah satu bentuk kita juga takut untuk menang. Seperti itu sih, Kak. Oke, ini sebenarnya Putra ini penganut stoikism ya teman-teman. Berprestasi itu dikaitkan dengan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Itu poin yang menarik ya, nanti kita akan elaborasi. Oke, mungkin terakhir aku mau siapa ya? Oke deh, Sylvia Cahya. Ini belum ya tadi ya? Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat malam teman-teman dan kakak-kakak panitia. Perkenalkan, nama saya Sylvia Cahya Oktaria dari Kota Surakarta. Menurut Sylvia sendiri Kak, prestasi itu merupakan suatu perjuangan, di mana ketika kita ingin mencapai segala sesuatu itu harus dengan perjuangan dan juga pencapaian. Nah, ketika kita sudah mendapatkannya, maka kita berhak untuk mengucap syukur atas segala pencapaian yang telah kita lakukan. Terima kasih. Oke, thank you Kak Setia. Yang lain, sorry ya, nanti kita akan raise topiknya lagi yang lain. Kayak Kak Melisa punya banyak pertanyaan untuk bisa kita elaborasi pandangan teman-teman. Oke, good perspektif teman-teman semuanya, perspektifnya luar biasa banget. Kalian nggak hanya melihat persoalan prestasi itu pada satu sisi terkait tentang achievement, yang mana selama ini memang kan konstruksi sosial masyarakat kita itu seperti itu ya teman-teman ya. Prestasi itu adalah ketika misalnya kalian menjadi seorang dokter, prestasi itu adalah pencapaian kalian misalnya menjuarai ranking di kelas, terus menjuarai suatu kejuaraan, suatu kompetisi gitu. Sebenarnya sebelum kita menjawab apakah berprestasi itu ada kaitannya dengan life skill atau enggak, ya aku yakin teman-teman juga pasti udah tahu ya, pasti ada gitu. Cuman yang perlu kita tekankan di sini adalah key message yang harus kita cari di sini adalah benar, berprestasi itu bukanlah sesuatu hal yang berkaitan hanya dengan achievement. Aku sepakat banget tadi pandangannya Kak Afifah itu bagus banget perspektifnya, bahwa memang berprestasi itu ya ketika kita ada pada suatu tujuan yang kita miliki dan kita berhasil achieve itu gitu. Jadi kita nggak terpengaruh tuh sama pikiran-pikiran dan perkataan-perkataan orang lain. Be yourself aja. Makanya tadi Kak Putra Firman itu menjelaskan ya, berprestasi itu juga terkait tentang ketenangan dan kebahagiaan gitu. Memang benar, karena ketika kita sudah fokus dengan tujuan yang kita miliki tanpa melihat standarisasi dari masyarakat, dan ketika kita bisa mengilhami itu sebagai suatu prestasi, ya menurut gue itu adalah different level gitu, pemahaman yang different level terkait tentang berprestasi. Nah, ini juga pasti ada kaitannya dengan life skill ya teman-teman, karena ini aku mau sedikit cerita aja ke teman-teman. Kalau misalnya setiap manusia itu pasti punya karakternya masing-masing gitu, dan aku percaya kalau kita sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu kan. Makanya setiap orang tuh pasti punya karakternya masing-masing, dan kita harus menonjolkan itu gitu untuk bisa menunjukkan who you are gitu, siapa sebenarnya kamu. Nah, ini juga ada hubungannya dengan berprestasi itu. Ini juga menjadi salah satu poin dari life skill. Oke, dalam berprestasi pasti kita ada hubungannya dengan public speaking yang tadi teman-teman sampaikan lah, critical thinking, creative thinking, terus ada hubungan dengan resiliensi, kolaborasi dan lain sebagainya. Karena kalau kita nggak punya bekal itu ya kita nggak akan bisa menjadi seseorang yang berprestasi dalam tanda kutip, mencapai tujuan yang teman-teman inginkan. Balik lagi, karena memang harus ada tujuannya, dan itu yang membuat prestasi itu nggak akan lepas dengan life skill itu sendiri. Tapi ini adalah satu hal yang ingin aku tekankan kepada teman-teman. Aku ingin menyampaikan, apalagi kalian sebagai seorang duta,
jadilah diri kalian sendiri, teman-teman. Ini aku sharing ya, pengalamanku. By the way, aku menjadi duta genre Indonesia di tahun 2019, teman-teman. Jadi udah lama banget ya, udah cukup tua ya. Itu aku masih SMA, aku masih kelas 12 SMA, dan pasanganku waktu itu udah mau lulus kuliah gitu. Nah, kenapa kok bisa gitu orang SMA bisa mengalahkan teman-teman yang udah kuliah? Apa yang membuat aku bisa terpilih gitu? Oh, ternyata jawabannya adalah karena aku memiliki satu hal yang orang lain nggak miliki gitu. Aku tuh memiliki karakter yang orang lain itu nggak miliki. Aku tuh memiliki ciri khas yang orang lain tuh nggak miliki. Dan itu yang dibutuhkan sebenarnya gitu. Nah, itu menjadi salah satu bagian poin penting dari life skills. Sebelum kalian selain kalian memperkuat diri kalian dalam hal-hal yang dasar, tapi satu hal yang harus juga kalian ingat adalah jadilah diri kalian sendiri. Contohnya yang konkretnya, misalnya kayak dulu aku tuh ini teman-teman, aku adalah ini mohon maaf ya, mungkin ada orang yang setuju dan ada orang yang nggak setuju. Ini it's okay gitu. Makanya aku disclaimer dari awal. Aku adalah seorang duta yang paling anti untuk menggunakan selempang gitu. Maksudnya dalam artian quote and quote, saya terjun ke masyarakat, aku tuh nggak pernah pakai selempang, terus diundang kemana-mana, itu tuh aku nggak pernah menunjukkan kalau aku tuh sebagai seorang duta gitu. Karena kenapa? Karena aku pengen kita dengan orang lain itu nggak ada bariernya gitu. Karena bayangin aja teman-teman, ini perspektif yang aku bawa ya, yang dulu yang kalau menurutku itu yang ngebuat aku beda dengan duta-duta yang ada pada waktu itu, dan itu juga yang ngebuat aku bisa menjadi pemenang gitulah dalam kejuaraan itu, dalam apresiasi itu. Nah, aku tuh berpikir bahwa itu adalah diriku sendiri gitu. Karena kenapa aku bisa kayak gitu? Karena aku nggak nyaman untuk menggunakan selempang kemana-mana gitu kan. Ya walaupun itu diwajibin, tapi pada akhirnya aku nggak nyaman gitu. Nah, dan pada akhirnya ya udah kita terjun ke masyarakat, tidak pernah menunjukkan diri kita siapa. Yang penting orang itu tahu kita tuh ke sana bermaksud dengan tujuannya itu dengan baik, dan kita bisa merangkul satu sama lain. Karena kalau menurutku selempang itu adalah jalan awal untuk membuat kalian itu nggak inklusif gitu. Kalian itu beda gitu. Ya udah, kalian datang itu ya untuk menggurui dong jatuhnya gitu. Apalagi kan sekarang itu value dari genre Indonesia, teman-teman. Aku yakin genre Jateng dan seluruh genre yang ada di Indonesia, itu value-nya itu adalah meaningful youth participation. Even kalian duta, oke, kalian punya privilege knowledge, tapi jangan pernah membuat barrier itu kepada teman-teman yang ingin kita sasar. Nah, artinya bahwa berprestasi ini juga ada kaitannya dengan life skill, khususnya satu hal yang belum kita bahas tadi adalah menjadi diri sendiri gitu. Jadi siapapun kalian, tolonglah jadi diri kalian sendiri, jangan terlalu mengikuti orang lain boleh, mengidolakan seseorang itu boleh, tapi at the end kalian harus tahu apa sebenarnya value yang kalian miliki, sehingga kalian akan lebih fight gitu dalam hal tersebut. Iya betul, karena kita memang menjunjung tinggi kesetaraan, menjunjung tinggi inklusivitas, dan aku harap ya, aku sebenarnya tujuanku di sini teman-teman, aku nggak hanya menjelaskan tentang life skills dan hubungannya dengan prestasi, karena aku yakin itu teman-teman udah tahu gitu. Tapi yang aku ingin tanamkan ke teman-teman adalah kalian tahu value dari genre itu apa. Karena aku yakin, aku mau tanya deh, ada nggak teman-teman di sini yang udah ikut PIK 2 tahun atau mungkin 2 tahun deh, yang ikut PIK udah 2 tahun, aku minta tolong raise hand dong. Jangan-jangan nggak tahu PIK itu pusat informasi konseling remaja teman-teman. Aku mau raise hand dong, ada nggak calon-calon duta yang udah ikut PIK 2 tahun? Oke, ada Ardiansyah, Putra Firman. Terus yang lain? Oke, ya mungkin belum 2 tahun ya, mungkin ada teman-teman yang udah mengikuti PIK 1 tahun gitu, it's okay. Tapi yang aku pengen tanamkan adalah teman-teman itu tahu dulu nih value dari genre itu apa. Salah satunya tadi terkait tentang inklusivitas, kita tuh terkait tentang meaningful youth participation, terkait tentang berkolaborasi satu sama lain, dan itu yang memang ingin memang kita kuatkan gitu ke teman-teman kita yang ada di daerah, teman-teman kita yang ada di sekolah-sekolah. Karena ini teman-teman, salah satu prinsip genre yang sering aku glorifikasi bahwa kita, ini juga ada hubungannya ya dengan life skill ya, kita itu akan bisa menyelamatkan orang lain ketika diri kita sendiri sudah selamat.
aku coba berikan analogi deh. Aku coba berikan analogi, silakan jawab based on your perspective. Aku nanti minta kalian raise hand juga untuk menjawab persoalan ini. Misalnya, bayangkan kalau kalian ada dalam kondisi banjir bandang, ya, misalnya di banjir bandang, di posisi itu ada keluarga yang harus teman-teman selamatkan, ada anak kecil yang juga hanyut dalam banjir bandang tersebut, dan di posisi itu teman-teman juga ada dalam banjir itu. Nah, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman akan menyelamatkan anak-anak kecil, terus orang tua yang juga hanyut dalam banjir, atau teman-teman berusaha untuk menyelamatkan diri kalian terlebih dahulu? Coba aku minta 2 orang aja deh ya untuk menjawab ini dan berikan aku reasoningnya. Kenapa kalian memilih menyelamatkan orang lain di banjir bandang itu, menyelamatkan anak-anak, menyelamatkan orang dewasa, dan kenapa kalian memilih menyelamatkan diri sendiri? Oke, silakan dari Dian Ardiansyah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah jelas? Iya, jelas. Baik, menurut saya pribadi yang pertama akan saya lakukan yaitu menyelamatkan diri saya sendiri. Alasannya kenapa? Karena untuk menyelamatkan orang lain atau menolong orang lain, salah satu syarat kepercayaan menurut saya yaitu dengan saya juga tidak mengalami kesulitan. Jadi pribadi sendiri juga mampu menolong orang lain. Jangan sampai pribadi kita mengalami kesusahan, namun kita juga menolong orang lain seperti itu. Jadi nanti malahan saat keadaan banjir bandang seperti itu, Kak, misalnya tadi, kalau misalnya saya langsung menyelamatkan orang lain, belum tentu diri saya selamat, sehingga saya justru malahan membahayakan orang lain itu. Namun ketika saya menyelamatkan diri saya sendiri, mencari pertolongan seperti itu, maka nanti saya akan bisa membantu lebih banyak lagi seperti itu. Langsung menyelamatkan karena sama-sama dalam keadaan kesusahan seperti itu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kemungkinan dan memperbanyak peluang kita untuk bisa membantu orang, maka saya akan melakukan untuk diri saya sendiri. Setelah itu, saya akan mencari bantuan untuk menyelamatkan orang lain, sehingga tidak miss seperti itu untuk membantunya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Dian Ardiansyah. Oke, berarti Kak Dian tadi memilih untuk menyelamatkan diri sendiri dulu daripada menyelamatkan orang lain. Aku mungkin cari satu orang yang punya pandangan yang kontra dengan itu. Mungkin kalian ada yang menganggap, ya kok lu egois banget ya gitu. Kok Duta egois banget ya. Ayo yang punya pandangan yang kontras tetap present. Ada yang punya pandangan yang kontra, nggak apa-apa teman-teman. Kita tuh nggak ada salah dan benar. Aku cuma pengen nge-challenge teman-teman. Semuanya itu pasti akan ada worst and best case skenario-nya gitu. Dan semuanya nggak ada yang salah. Sebelumnya, oke, Kak Susanti, tapi selain Kak Eka, aku mau nyari yang lain dulu deh. Satu orang yang punya pandangan yang kontra. Yang udah-udah, mungkin coba aku skip dulu. Yang belum, silakan. Satu orang lagi, teman-teman, sebelum kita next ke sesi berikutnya. Satu orang yang punya pandangan yang kontra ada? Yang ingin menyelamatkan bersama, kita selamat bersama, kita hanyut bersama gitu mungkin. Ada? Oke. Selain Kak Putra. Ayo. Oke, Kak Dian jangan rahasia lagi ya. Karena kamu tadi udah berargumen. Karena kamu kan tadi sepakatnya menyelamatkan diri sendiri dulu kan? Oke. Ya, sip, nggak apa-apa. Ayo, yang lain. Satu lagi. Kalau nggak ada, aku kasih kesempatan Kak Afifah yang tadi udah raise hand duluan. Gimana? Kak Afifah punya pandangan yang sama kah? Atau berbeda? Baik, untuk saya sendiri, saya memiliki pandangan yang sama dengan jawabannya tadi. Jadi yang pertama adalah saya akan menyelamatkan diri saya terlebih dahulu. Kalau sama, kalau sama kita skip. Kalau sama kita skip. Yang beda dong, yang beda. Tadi siapa yang raise yang beda? Coba ulang raise lagi, kita cepet-cepetan. Oke, Kak. Eka Susanti, sorry. Ya.
Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya memiliki pandangan yang berbeda dari teman kita Dian Ardiansyah karena meskipun memang itu keadaan kita dalam kondisi yang lagi urgent gitu ya, darurat, lagi dalam kondisi banjir bandang dan kita nggak tahu apa ke depannya. Nah, karena kita nggak tahu apa ke depannya, maka apa salahnya kita untuk mencoba membantu orang lain. Tetapi kita memang perlu harus menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Nggak mungkin dong tanpa persiapan kayak kita nggak punya apapun mau ikut menyelamatkan orang lain yang ada nantinya malah kita ikut terhanyut bersama mereka. Tetapi setidaknya kita bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat orang lain yang terhanyut itu bisa selamat. Saya terfikirkan bahwa dalam kondisi tersebut saya akan memberikan sebuah benda atau kayak mungkin papan atau apapun yang ada di terdekat saya kasih ke mereka biar mereka itu bisa pakai barang tersebut untuk menyelamatkan diri mereka begitu Kak. Dan urusan nanti mereka selamat atau tidak itu semoga aja selamat gitu. Cuman kan ya karena kita nggak tahu itu tadi maka apa salahnya buat mencoba seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, siap. Thank you teman-teman semuanya. Yang walaupun tadi sebenarnya kayak kasus nanti hampir sama ya, karena dia pengen nyamatin diri sendiri dulu gitu sebelum nyamatin orang lain. Cuman it's okay, thank you teman-teman udah speak up, thank you udah berani untuk menyampaikan pandangannya. Ya benar, memang teman-teman aku harus mengklarifikasi value ini bahwa itu yang harus kita lakukan, apalagi posisi teman-teman sebagai seorang duta. Kita memang harus menyelamatkan diri sendiri sebelum kita menyelamatkan orang lain. Contohnya adalah apa yang ingin teman-teman suarakan. Contohnya ketika teman-teman ingin menyuarakan isu stunting atau teman-teman ingin menyuarakan isu MYP. Nah, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman udah melakukan itu gitu? Apakah teman-teman udah ada dalam tahap itu? Apakah teman-teman udah se-MYP itu gitu? Nah, misalnya contohnya ketika kalian menjadi seorang fasilitator untuk menyampaikan terkait tentang life skill gitu. Aku adalah orang yang nggak berani speak up tentang apapun ketika aku belum ada di posisi itu, teman-teman. Contohnya ini kayak sekarang, aku nggak akan berani ada di sini ketika aku merasa kayaknya aku nggak bisa improve life skillku deh. Kayaknya aku nggak tahu apa yang harus aku improve dari keterampilan hidup yang aku punya gitu. Ya, jadi artinya apa? Semuanya ya dalam konteks apapun, mulailah kalian sebagai seorang pribadi itu harus perkuat dulu value yang kalian miliki dalam hidup, karena pada akhirnya ketika misalnya teman-teman sudah memahami dan sudah selamat dari apa yang ingin kalian suarakan dan sudah ada di posisi itu, barulah kalian bisa menyuarakannya ke orang lain, karena itu akan jauh lebih berdampak kepada orang-orang. Bayangin aja ketika misalnya kalian kalian misalnya contohnya apa ya? Contohnya narkoba gitu misalnya. Kalian menyuarakan, ayo kita anti narkoba, ayo kita nggak boleh menggunakan narkoba, tapi kalian sendiri menggunakan narkoba gitu, itu kan satu hal yang nggak benar gitu. Jadi pada akhirnya ya teman-teman nggak akan bisa memberikan impact kepada orang lain, mengajak dia untuk tidak narkoba, tapi teman-teman sendiri nggak bisa memberikan contoh kalau narkoba itu nggak baik gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman key message-nya dari tadi ngomongin terkait tentang life skills dan prestasi itu, bahwa memang dua hal itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan, dan salah satu poin penting yang bisa kita ambil dari diskusi-diskusi tadi bahwa jadilah diri sendiri gitu. Kalian tahu tujuan hidup kalian apa, jangan mengikuti standar masyarakat, dan kalian harus selalu memperluas zona nyaman kalian, dan pada akhirnya kalian juga harus memiliki suatu value bahwa kalian boleh berbagi ke orang lain ketika misalnya kalian udah siap dan ada di tahap itu gitu. Ya, mungkin itu Kak Meisa tadi ya topik kita yang ketiga terkait tentang kaitan dengan life skill dan berprestasi. Oke, baik. Terima kasih Kak Arya. Pada dasarnya berprestasi bukan hanya tentang kemenangan berarti ya. Oke Kak Arya, ini karena memang keterbatasan waktu, mungkin ada satu lagi nih yang perlu saya tanyakan adalah berbicara tentang life skill. Nah, ini saya tuh dengar-dengar ada workshop upgrade tentang kita nih Kak. Nah, kira-kira boleh dong Kak di-spill sedikit aja tentang gambaran tentang kita, kedepannya kan seperti apa?
Asik. Oke, ya mungkin aku spill semuanya deh ya teman-teman karena pasti semuanya ini akan melibatkan teman-teman duta yang ada di sini. Apalagi ini representatif dari masing-masing kabupaten. Jadi aku semangat banget untuk cerita ini lebih awal. Walaupun aku PIC dari Sulawesi Tengah dan Tenggara, tapi nggak apa-apa. Karena aku juga di Jawa Tengah, pasti aku juga memiliki moral responsibility untuk share ini ke teman-teman. Jadi setelah tadi kita melaksanakan fasilitator ini genting ya namanya teman-teman, implementasi nyata genre Indonesia Cegah Stunting. Jadi nanti akan ada 12 lokus provinsi yang akan kita bantu untuk menurunkan angka stuntingnya. Dan ini bukan berita bagus ya. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dari 12 lokus provinsi stunting itu. Ya, karena memang luas dari teman-teman itu luas banget dan untuk keberlanjutannya adalah nanti dari teman-teman genre Jawa Tengah yang sudah mewakili kemarin, kalau nggak salah Kak Reza dan Kak Niko, nanti akan memfasilitasi teman-teman, entah bagaimana nanti sistemnya silakan dari genre Jateng, itu akan memfasilitasi teman-teman dan pasti kalian akan terlibat untuk bergerak terjun kepada masyarakat, terjun kepada anak-anak muda yang berusia 15-19 tahun untuk memberikan pelatihan, memberikan pendampingan ya, bukan pelatihan karena konteksnya kepada audiens, jadi memberikan pendampingan untuk bisa mempersiapkan diri dengan jauh lebih baik agar terhindar dari stunting gitu. Karena ini adalah langkah preventif yang paling strategis untuk bisa kita lakukan. Jadi itu. Terus yang kedua, nanti teman-teman di bulan Maret ini mohon doanya ya, kita akan melaksanakan workshop tentang kita yang nanti akan dilaksanakan selama 2 minggu. Jadi kita akan melaksanakannya itu kurang lebih selama 2 minggu di Jakarta juga. 1 minggunya kita akan melatih teman-teman fasilitator nasional. Aku nggak tahu apakah teman-teman dari genre Jawa Tengah atau teman-teman dari daerah Jawa Tengah itu ada yang lolos karena kita open seleksi ya teman-teman kemarin. Dan di minggu berikutnya kita akan mengundang teman-teman provinsi untuk kita latih gitu. Jadi next-nya kalian pasti akan menjadi fasilitator upgrade tentang kita, karena kan tentang kita yang aku mau tanya dulu deh, aku takut banyak ngomong tapi kalian nggak tahu tentang kita. Ada nggak yang di sini sudah mendapatkan pelatihan tentang kita? Aku mau raise hand dong, yang udah mendapatkan pelatihan tentang kita ada nggak? Yang tahu modul tentang kita ada nggak teman-teman? Oke, bentar. Oke, sudah banyak yang nge-hand. Sepertinya udah ada yang tahu, mungkin bisa sharing sedikit ya. Ini ada Kak Fionita. Boleh sharing sedikit dong, Kak, terkait tentang modul tentang kita itu apa sih sebenarnya? Biar kita ada korelasinya ya, teman-teman. Kita ngomongin upgrade tentang kita. Iya, sebelumnya kembali apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Oke, jadi untuk modul tentang kita sendiri itu seperti sama halnya ya, sebenarnya di materinya itu sama dengan buku modul yang sebelumnya kita sudah pahami, sudah pelajari sebelumnya. Namun di sini perbedaannya adalah kita ada beberapa tahapannya gitu. Jadi dalam remaja itu kan ada beberapa masa nih. Ada masa awal, tengah, dan akhir. Dan itu perlu adanya penyesuaian dalam penyampaiannya. Itu lebih ditekankan pada modul tentang kita. Ada berani, beraksi, dan berkolaborasi. Tidak mungkin apa yang kita sampaikan materinya untuk teman-teman yang sudah kuliah itu, kita juga sampaikan untuk teman-teman yang masih SD atau bahkan SMP gitu. Jadi di sini ada perbedaan dalam bahasa, penyampaian, dan juga cara komunikasinya bersama dengan audiens yang tentunya kita targetkan seperti itu. Harapannya dari modul tentang kita ini, kita punya pegangan nih untuk sharing ke teman-teman yang sesuai dengan usianya, seperti itu, agar mudah dipahami. Gitu, Kak. Oke, thank you. Thank you, Venita. Ya, jadi benar ya, seperti itu. Semoga teman-teman udah kegambar. Nggak apa-apa, walaupun teman-teman masih ada yang belum terpapar modul tentang kita, nggak apa-apa. Inilah saatnya gitu, teman-teman ya. Inilah saatnya untuk kalian pelajari,
untuk kalian kenali. Jadi orang-orang yang udah mendapatkan fasilitator atau udah mendapatkan pelatihan tentang kita pasti nggak asing dengan metode yang aku bawakan sekarang gitu. Tapi mungkin teman-teman yang belum tahu modul tentang kita seperti apa pasti akan sedikit kaget gitu. Oh ternyata yang aku kira sekarang ini sharing session yang cuma satu arah, oh ternyata aku mengajak teman-teman untuk MWP, aku mengajak teman-teman untuk kolaboratif, saling menyampaikan pandangannya satu sama lain. Dan itulah teknik fasilitasi tentang kita. Nah, perbedaannya kenapa nanti disebut sebagai upgrade tentang kita, ini dicatat ya teman-teman, pasti ini akan selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan kepada kalian seorang duta. Selain tadi stunting, terus MYP, satu lagi ini adalah terkait tentang kekerasan seksual. Jadi, di upgrade modul tentang kita ini, kita akan ngebahas dua hal. Pertama, itu adalah terkait tentang life skill. Ya, kayak tadi yang kita bahas tadi, teman-teman, kayak critical thinking, kita akan ngebahas terkait tentang pola komunikasi yang baik, ngebahas terkait tentang creative thinking, ngebahas terkait tentang kolaborasi, terkait tentang resiliensi, gitu. Nah, di topik yang kedua, atau di subbab berikutnya, kita akan ngebahas mengenai kekerasan seksual, gitu. Jadi kan kekerasan seksual ini merupakan isu yang sedang kita perjuangkan bareng-bareng ya teman-teman ya. Tidak hanya kepada perempuan tapi kepada laki-laki gitu. Nah itulah kesetaraan yang juga kita junjung tinggi. Bahwa memang kekerasan seksual itu di dekat kita tuh banyak banget. Tapi kita sebagai anak muda itu belum tahu harus kemana gitu. Ya nggak sih? Teman-teman nyadar nggak sih? Even aku pun sebagai seorang duta nasional dan terlibat aktif di MGI, aku kadang masih bingung gitu. Kalau misalnya nih teman-teman kita ada kena masalah dan kasus kekerasan seksual, kita tuh bingung gitu. Kita tuh harus kemana dan bagaimana caranya memfasilitasi teman-teman kita seperti ini. Karena ini kan isunya cukup sensitif ya. Dan aku juga minta maaf kalau misalnya ada teman-teman yang punya traumatik tersendiri dengan hal ini. Aku nggak maksud men-trigger, cuman inilah kenyataannya gitu. Ini tuh dekat dengan kita dan kita nggak tahu harus ngapain. Walaupun kita berkoar-koar untuk bicara kita harus melawan kekerasan seksual, kita nggak sepakat kalau adanya kekerasan seksual, tapi at the end of the day kita tuh nggak tahu gitu harus ngapain. Nah di upgrade tentang kita itu selain kita belajar tentang life skill, karena ini teman-teman, untuk kita bisa membahas satu persoalan yang sensitif kita harus kuat basicnya. Komunikasi yang kita bahas di life skill itu harus kuat. Bayangin kalau teman-teman nggak punya skill komunikasi yang bagus, bisa nggak teman-teman memfasilitasi teman-teman yang mengalami korban kekerasan seksual? Ya susah gitu. Terus yang kedua, critical thinking. Kekerasan seksual bukanlah suatu persoalan yang bisa diselesaikan dengan logika, teman-teman. Terkadang para korban itu punya persoalan yang kita sendiri nggak bisa kita terjemahkan dalam logika berpikir. Sehingga pada akhirnya perlu hal yang disebut dengan creative thinking, perlu hal yang disebut dengan critical thinking, perlu hal yang kita harus miliki itu sebagai seorang sense of human belonging gitu. Jadi yang artinya apa? Yang artinya bahwa upgrade modul tentang kita ini keresahannya itu dari sana. Dari bagaimana life skill-nya yang memang harus kita kuatkan dulu. Setelah kita memiliki life skill yang kuat, yang bagus, barulah nanti kita akan lebih praktikal lagi ngomongin terkait tentang kekerasan seksual. Jadi aku harap teman-teman yang ada di sini nanti aku yakin pasti kalian membawa inovasi-inovasi program kalian di tingkat provinsi. Aku harap angkatlah salah satu isu ini. Kita harus sudah mulai upgrade, kita harus mulai lagi berbicara MYP, kita harus mulai berbicara terkait tentang stunting, dan yang paling penting kita juga harus speak up terkait tentang kekerasan seksual. Gitu. Jadi itu ya sedikit spill dan gambaran kegiatan kita berikutnya dari Forum Genre Indonesia. Oke, baik Kak Arya. Ini ya teman-teman tadi bisa disimak, bisa dicatat nih, karena nanti teman-teman juga akan terlibat. Jadi teman-teman udah harus tahu nih mengenai tentang kita itu nanti kedepannya akan seperti apa. Baik Kak Arya, karena ini waktunya cukup terbatas ya, dan mungkin teman-teman yang memang ingin sekali bertanya, tapi memang belum ada kesempatan, kita harap nanti kedepannya kita bakal sharing-sharing lagi nih sama Kak Arya. Kita akan undang lagi Kak Arya buat teman-teman untuk belajar bareng lagi ya Kak Arya ya. Ya boleh. Karena aku kan di Jawa Tengah ya teman-teman. Jadi feel free banget untuk kita diskusi bareng lah ngomongin terkait tentang isu-isu seperti ini. Nah, betul sekali teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman memang masih ada pertanyaan, boleh disimpan dulu. Nanti kita akan usahakan untuk
menghadirkan lagi Kak Arya, kita akan sharing lebih banyak lagi, kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentunya. Baik Kak Arya, karena memang waktunya cukup terbatas, saya mengucapkan banyak terima kasih ke Kak Arya yang tentunya luar biasa sekali sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya ya Kak Arya ya, karena memang kalau saya lihat juga cukup sibuk ya, sehingga mungkin nanti kita agendakan lagi seperti itu. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ya mungkin untuk Kak Arya seperti itu. Oke Kak Arya, sebelum kita tutup, mungkin ini akan ada kenang-kenangan sedikit nih untuk Kak Arya ya. Oke, Kak Operator boleh? Jujur enak banget didengerin sharing malam ini. Wah, betul sekali. Kayaknya butuh SKS tambahan ini ya untuk Kak Arya ya. Oke, ini adalah sertifikat penghargaan kami berikan kepada Kak Arya sebagai narasumber dalam sharing session menyambut apresiasi Duta Genre Jawa Tengah tahun 2023 mengenai life skill dan pengembangan prestasi. Semoga ini tidak menjadi akhir untuk kita bisa lebih banyak ngobrol lagi, lebih banyak interaksi lagi, dan semoga teman-teman di sini bisa mengikuti jejak dari Kak Arya seperti itu. Baik Kak Arya, sebelum ditutup, boleh dong closing statement dari Kak Arya untuk teman-teman yang ada di sini. Monggo Kak Arya. Oke. Ya. Ini mungkin aku sebagai ini ya teman-teman menjadi salah satu perwakilan dari FG nasional gitu. Aku tuh berharap banget dan kalian sebagai anak genre itu harus pride banget teman-teman. Aku selalu menyampaikan ini gitu karena for your information ya, mungkin bagi yang belum tahu, genre itu adalah organisasi anak muda terbesar di Indonesia. Bayangin aja teman-teman, kita di seluruh Indonesia itu Peak Air itu jumlahnya tuh 24.000. Bayangin aja satu Peak Air itu jumlahnya berapa orang? Itu banyak banget kan, terus dikali 24.000. Itu tuh kita masanya kita tuh luas banget gitu. Dan aku berharap bahwa teman-teman yang ada di sini karena genre biasanya tuh Jawa Tengah pasti pentolan-pentolan genre di Jawa Tengah tuh kuat gitu, dan aku harap salah satunya itu akan lahir dari teman-teman. Pesanku adalah ini mungkin di luar topik ya, di luar topik life skill dan berprestasi yang kita bahas. Pesanku adalah apa yang udah kita sampaikan tadi, apa yang udah kita berproseskan dalam pembelajaran tadi itu teman-teman resapi gitu. Misalnya tadi aku udah nge-share terkait tentang oh ternyata zaman sekarang udah nggak butuh lagi nih anak-anak muda untuk kalau diskusi itu digurui gitu. Kalau diskusi itu satu arah. Nah teman-teman harus kayak gitu. Kalau misalnya kalian sosialisasi kemana, ke daerah apapun, cobalah buka ruang diskusi itu kepada anak-anak yang ada di sana atau teman-teman yang ada di sana. Karena memang anak muda yang sekarang itu nggak bisa digurui teman-teman. Apalagi kita yang sebaya. Aku yakin teman-teman pasti udah merasakannya lebih awal. Bayangin aja kalian sebagai audiens, terus aku merasa dan kalian merasa digurui oleh aku yang ada di sini, ya pasti nggak suka gitu. Lebih baik kita membuka ruang diskusi, dan aku harap teknik-teknik seperti itu akan kalian lakukan ke depannya. Terus berikutnya, prinsip-prinsip tadi ya teman-teman ya, kita sebagai seorang duta genre itu tolong dipegang gitu, bahwa selamatkanlah diri sendiri sebelum kita menyelamatkan orang lain. Ini bukan egois ya, ini bukan persoalan egois, tapi ini adalah persoalan lebih ke arah tahu diri sih gitu. Jadi maksudnya adalah kalian di posisi yang sekarang ini bukan hal yang mudah, kalian dipercaya, kalian adalah representatif dari anak-anak muda yang ada di kabupaten teman-teman, dan aku harap ini akan menjadi privilege untuk teman-teman lebih menyuarakan keresahan-keresahan itu, karena pandanganku duta itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Duta itu kalian kalau udah berselempang, misalnya kalian udah terpilih menjadi seorang duta, kalian itu punya yang namanya moral responsibility. Apalagi kalian sebagai seorang duta genre gitu. Itu kalian tuh pasti punya yang namanya moral responsibility, dan aku harap core value itu harus teman-teman tanamkan, dan aku tunggu nanti isu-isu yang kalian bawakan, isu-isu yang kalian suarakan, dan aku harap ini nggak terbatas ya, apapun isu yang teman-teman bawakan, asalkan itu terkait tentang anak muda dan membuat remaja Indonesia lebih baik lagi, aku support banget dan aku senang banget mendengar itu. Tapi aku harap teman-teman juga fighting untuk isu-isu yang sedang kita bawa bersama-sama dengan teman-teman genre daerah, termasuk genre Jawa Tengah, itu terkait tentang isu stunting, MYP, dan juga terkait tentang kekerasan seksual. Dan
mungkin itu aja dari aku teman-teman, dan aku tunggu aksi nyatanya ya. Semoga yang udah dapat kesempatan hari ini untuk show up, untuk speak up, di aksi nyatanya juga demikian. Gitu. Speak up itu untuk menyuarakan isu-isu remaja. Oke, mungkin itu Kak Maisa. Dan sekali lagi, thank you untuk undangannya teman-teman. Nanti kita semoga ada kesempatan diskusi lebih lanjut dan ya memfasilitasi lah teman-teman yang ada di sini. Makasih ya. Baik, terima kasih Kak Arya. Mohon izin untuk mengambil dokumentasi terlebih dahulu nggih, Kak? Oke, boleh. Baik, untuk slide yang pertama akan saya hitung 3, 2, 1. Oke, baik, untuk slide yang kedua 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih Kak Arya. Semoga kita bisa berjumpa lagi dan selamat beraktivitas kembali ya Kak Arya ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Kak. Sehat selalu juga. Sukses ya, semuanya sukses pemilihannya teman-teman Genre Jawa Tengah. Kalian luar biasa. Amin. Baik, terima kasih Kak ya, Arya. Sampai jumpa. Oke.